Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menikus, ini para. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasa min ibadihi liyundhira yaumat talaq. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salat maghrib ingkang kula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ugi nikmat sempat. Sehingga wonten ing dalem menika atas dorongan kekuatan iman, Islam, sehat dan sempat, alhamdulillah kula panjenengan sami saged nindakaken kewajiban kita ingkang dados salah setunggaling kebetahan kita wonten ing yaumil akhir nanti. Inggih menika nindakaken salat maghrib dengan bersama-sama kita lakukan, atau dalam bahasa agama berjamaah. Jamaah itu pasti ada imam dan makmum. Jumlah jamaah minimal 2 orang, maksimalnya tidak terbatas. Mau 10.000, mau 1.000, mau 100, mau 50, mau 25, tidak terbatas. Tetapi ukuran minimal menika kalih setunggal menjadi imamipun, ingkang setunggal dados makmumipun. Makmum itu apa yang dilakukan oleh imam harus diikuti. Nah, ikuti berarti ketika imam takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram. Itu namanya mengikuti, tidak bersama, orang disi. Itu nggih. Setiap kali gerakan imam harus kita ikuti. Ngikuti berarti ngintil nang mburi nggih.
Mengintili. Berarti di belakang. Belakang artinya nes imam Allahu Akbar sempurna barnya itu baru kita takbir. Begitu seterusnya sampai imam salam. Karena ada di antara kita ketika imam salam baru menengok kanan kita sudah selesai. Nggak sapa sing diikuti kuwi. Berarti jamaah kita batal. Harusnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menengok ke kiri. Kita masih ketika menengok ke kanan, makmum masih biasa saja. Nawis menengok ke kanan kemudian kembali ke tengah, lajeng makmum baru mengucapkan salam menengok kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten. Ojo imame baru assalamualaikum awake dhewe wis rampung salame. Ada Bapak Ibu di antara kita, saya ingatkan. Nek ngono berarti salate batal. Jenengan ora salat jamaah. Salat jamaahnya batal, ganjaran 17 ra entuk. Ada yang lebih keras lagi, jenengan kudu baleni maneh, golek kancane nggo gawe jamaah. Nah itu Bapak Ibu. Selawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarga lan para sahabatipun, dumateng kita sedaya nggih ingkang mengaku sebagai umatipun. Nah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasul harus kita kerjakan. Nek ngaku dadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku. Mugi-mugi salat itu tersampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pasti menjawab salam kita dan akan mencatat itu sebagai bekal. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang artinya begini Bapak Ibu. Ketika kalian semua bersolawat 1 kali, Allah akan bersolawat 10 kali. Dan bagi siapa yang memohonkan kepada Allah untuk tempat yang mulia untuk aku, kata Rasulullah, wajib hukumnya Rasul akan memberikan syafaat kepada kita yang bersolawat. Ya, kemarin malam ada salawat Bu. Salawat apa seorang tahu? Batang bersolawat. Yo silakan, boleh-boleh saja. Asalkan salawat ini tidak kemudian dipolitisasi. Bapak Ibu rahimahullah, nggak perlu kita bicarakan itu. Malam ini saya ingin meneruskan bahasan beberapa sifat Allah yang sudah dahulu saya sampaikan. Dalu menika kula badhe ngaturi bahwasanya Allah meniku di awal surat. Di awal surat 40 ayat yang ke-15 ada kalimat Rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat. Karena tanya terbuka maksud. Kalau marbut tidak darajat tetapi darajah. Ini kok nggih. Kalau diwakafkan. Yang maknanya Allah itu maha tinggi derajatnya. Rafi'ud darajat. Allah maha tinggi derajatnya. Lebih tinggi dari siapapun.
Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat 40 ayat 15 ingkang nembe mawon kawula waosaken. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqi ilar ruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi layundira qauman talak layundira yaumat talak. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, zul ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya, wahyu. Di situ yulqir ruhu, mengutus ruhul amin, malaikat Jibril, min amrihi, untuk membawa perintah-perintahnya atau wahyunya yang disampaikan ala may yasha, yang disampaikan kepada orang hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah, min ibadihi liyungzira yaumat talak, untuk memberikan peringatan akan hari perjumpaan. Yaumut talak, hari akan ketemunya hamba-hamba Allah dengan Allah, makhluk Allah dengan Kholiknya, utamanya tentunya adalah manusia yang tidak beriman, apalagi yang beriman. Semua manusia akan tidak lepas dari itu, pasti akan bertemu dengan Allah besok di yaumil akhir. Tidak ada satupun yang terlepas dari pertemuannya dengan Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ku. Jadi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki derajat yang tinggi, yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, yang punya singgasana yang istimewa. Singgasana itu berkekuasaan, Bu nggih. Pak nggih. Ya, konotasinya nek singgasana itu kekuasaan atau tahta kerajaan. Ya, memiliki kekuasaan di kerajaan itu, memiliki kekuasaan di Indonesia. Tapi kekuasaan manusia terbatas. Nah, kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Ingat-ingat itu Bapak Ibu. Sementara kita mendapatkan kekuasaan, mendapat amanat untuk memerintah umpamanya, untuk menjadi anggota dewan umpamanya. Hati-hati dengan amanah itu. Kalau amanah itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akan dipertanggungjawabkan amanah itu besok yaumil akhir. Nggih. Bahwasanya setiap manusia adalah akan dipertanyakan menjadi pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya, bagaimana caranya memimpin rakyatnya, termasuk keluarga Bapak Ibu rahimahullah. Suami adalah pemimpin di dalam keluarga itu. Setiap pemimpin akan ditanya. Jadi jenengan ketika mengatur, memanage kehidupan di dunia, di keluarga, bagaimana keluarga itu bisa diarahkan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, dilarang ini, dilarang itu. Kalau sesuai dengan apa yang di syariat Islam,
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat dan akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Bapak Ibu rahimahullah. Ya. Sebab diturunkannya surat Surat Al-Ghafir ayat yang ke-15 masih ada kaitan eratnya dengan ayat 3 Bapak Ibu. Ayat 3 surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa orang-orang kafir yang membangkang dan bengis serta tidak mau beriman kepada Allah dan utusannya semakin menjadi-jadi dalam membuat pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin enggak keruan. Tapi Allah di sana disebutkan. Namun Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya, enggak ada batas waktu. Dari pagi sampai siang, artinya dari sekarang hingga akhir zaman, memberikan kesempatan pada orang-orang kafir untuk kembali beriman kepada Allah. Tetapi kebanyakan orang-orang kafir itu enggak melakukan itu. Ya, nanti Allah akan memberikan azab besok di yaumil akhir, pasti. Di dunia pun sudah seperti yang dialami oleh kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Nabi Syuaib. Begitu membangkang, para nabi kemudian berdoa kepada Allah, enggak sanggup saya menghadapinya ya Allah, karena keterlaluan, melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan kepada para nabinya, kamu ini. Allah kemudian menurunkan azab. Ada yang dijungkir balikan ketika meninggal dunia, ada yang disambar petir, ada yang ditenggelamkan, ada yang diambleske nang jero bumi. Banyak, ada yang dimakan oleh air, artinya dimatikan dengan air bah. Banyak. Itu spontanitas pada saat itu. Tetapi pada masa Rasulullah SAW enggak. Orang merajalela mau melakukan kemaksiatan, tapi Rasulullah memohonkan kepada, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau azab sekarang. Barangkali kau berikan membukakan pintu tobat mereka. Nah ini buktinya. Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya kepada orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah, kepada orang yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Itu masih diberi kesempatan. Tetapi kenapa kita enggak, kupingnya atau hatinya enggak tergugah? Masih banyak orang yang berkeliaran, kancane Allahu Akbar, sholat bareng berjamaah, kok iya setego-tegonya keluyuran, masih wudo, masih pakai kaos oblong, masih pakai kaos pendek, berkeliaran di hadapan kita. Allah masih memberikan yo, dobaliyo, beriman kamu pada aku, laksanakan perintah-perintah aku, berbuat baik kepada sesama manusia, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulku. Allah memberikan betul, tapi semuanya enggak mau. Ya, hitung ya. Sebagian di antara mereka yang mau bertobat, bertauhid, setelah menjadi mukmin yang baik, kemudian turunlah ayat 3 ini. Adapun kaitannya dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala
memiliki beberapa di antara mereka untuk diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang mengikuti ajaran Allah, Rasulullah, berbuat baik, bertobat, menyesali dosa-dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya. Akan mengangkat derajatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW memberikan pemahaman atau penjelasan kepada kita. Kalau tidak salah pernah saya sampaikannya di sini. Mana qasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Nah ini, tidaklah sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Sedekah kuwi ora bakal ngelongi duwite ilang, ora. Ini Rasulullah. Tidaklah Allah itu menambah kepada diri seseorang sifat pemaaf, melainkan akan bertambah pula kemuliaannya. Orang yang selalu memberikan maaf, Allah akan menambah. Apa itu tambahannya? Izzah, kemuliaan. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang suka memberikan maaf. Dan yang berikutnya, kemudian barang siapa yang bertawadu, juga tidaklah seorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini Bapak Ibu, penjelasan ayat di atas. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 sifat kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah. Sesudah dia menyebutkan pada ayat sebelumnya tanda-tanda kebesaran dan keesaannya. Jadi pada ayat yang sebelumnya Allah telah menyebutkan tanda-tanda kebesarannya. Kemudian pada ayat ini, ayat 15, Allah menyebutkan ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkat kemuliaan dan keagungan Allah. Pada ayat-ayat sebelumnya tanda-tanda keesaan dan keesaannya. 3 sifat, kemudian yang kemuliaan dan keagungan itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-40 ayat yang kelima adalah yang pertama, Rafi'ud Darajah. Tadi ada kalimat itu nih. Maha tinggi derajatnya. Allah itu Rafi'ud Darajat, maha tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dan lebih agung keadaannya dari segala yang ada, karena segala sesuatu yang selain Dia berhajat kepadanya. Jadi Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung. Karena keadaan baik dalam keadaan apapun. Karena segala sesuatu itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas, nggih. Allahus Samad. Allah itu tempat semua makhluk itu membutuhkan hajatnya, bergantung. Kita semua bergantung kepada Allah. Kita minta apa?
mau apa? Kita mintanya hanya kepada Allah. Karena seluruh kebutuhan manusia, orang-orang makhluk Allah itu membutuhkan adanya Allah. Makhluk yang membutuhkan, bukan Allah butuh kita. Kita nggak sholat saja Allah nggak rugi kok. Kita nggak bersyukur Allah nggak rugi. Tidak akan rugi kalau kita tidak bersyukur pada Allah. Kalau kita bersyukur kepadanya, Allah pun tidak beruntung. Sing untung awake dhewe. Iya kan? Karena segalanya dimiliki oleh Allah, hidup kita, mati kita, rezeki kita, kebaikan kita. Itu dimiliki oleh Allah. Makanya pantas kita adalah hamba yang sangat rendah tingkatannya. Bapak Ibu rahimahullah. Dan sebaliknya dia itu azali dan abadi, tidak mempunyai permulaan adanya dan tidak mempunyai akhir adanya. Jadi Allah itu azali, awal adanya dan akhir adanya, dan tidak akan berakhir adanya. Makanya di sana disebut wal awalu wal akhir. Allah yang pertama, yang terakhir. Ya. Dan Allah tidak akan mati. Kemudian Allah itu juga bersifat zahir, batin. Allah itu yang sangat luas pemahamannya. Dan batin Allah itu mengetahui apa yang dirahasiakan oleh kita, yang dikeluarkan, dinyatakan oleh kita, apalagi. Bapak Ibu rahimahullah, dialah yang mengetahui segala sesuatu sebagaimana difirmankan, dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat 6 ayat yang ke-59. Surat 6 ayat ke-59. Nah, bunyinya begini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dulumatil ardi wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Nah itu yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang gaib Allah yang tahu maksudnya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Njero laut Allah tahu. Apalagi yang ada di daratan. Kemudian tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Kita nggak tahu malam-malam ono tanggal daun. Kita nggak tahu kapan daun itu akan tanggal. Kita nggak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak pula suatu pun yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitabnya yang nyata. Lauhil Mahfud. Surat 6 Al-An'am ayat 59. Itu saja Bapak
yang pertama, yang kedua, yang ketiga, insya Allah kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesalahannya, dan terima kasih atas segala perhatian panjenengan. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bitambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.